Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, selama bulan Ramadan ini ada satu permohonan kita kepada Allah yang selalu kita panjatkan hampir setiap saat, yaitu kita memohon kepada Allah agar kelak kita dimasukkan ke dalam surga. Doanya berbunyi, Allahumma inni as'alukal jannata. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga. Ini sebuah permohonan yang sekaligus menjadi harapan dan cita-cita kita, yaitu harapan dan cita-cita kelak di akhirat sebagai peristirahatan terakhir kita adalah surga. Allah menyediakan dua peristirahatan terakhir di akhirat nanti, yang satu surga dan yang satu neraka. Pilih yang mana Bapak Ibu? Ini cuma ibu-ibu tok ini yang jawab. Yakin Bapak mesti Ibu juga ingin mendapatkan surga. Setiap orang yang waras ya, pasti ingin masuk surga. Karena memang surga ini tempat yang sangat menyenangkan, maka disebut dengan Jannatul Ma'in, tempat yang penuh dengan kenikmatan yang belum pernah kita rasakan kenikmatan itu di dunia. Lagi pula kekal selama-lamanya, khalidina fiha abada. Karena itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan surga itu. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam rangka untuk mencari surga adalah orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Dengan apa? Dengan amal kita. Surga itu nanti kita dapatkan dengan amal kita. Amal selama kita di dunia ini. Kalau sudah meninggal dunia, sudah tidak bisa beramal. Nggih mboten? Mergo wong mati kuwi ora iso obah. Ya obah ngenteni simbah-simbah. Jadi kesempatan kita di dunia ini adalah beramal dalam rangka untuk mendapatkan surga. Tetapi Bapak Ibu, perlu kita ketahui, tidak semua amalan itu bisa menyampaikan orang ke surga. Sekalipun itu kelihatannya baik, sekalipun menika sae. Jadi meski melalui amalan menika saged ndadosaken tiyang menika mlebet dhateng swarga.
Mila wonten syarat-syaratipun. Inilah syarat-syarat yang harus kita penuhi supaya amalan yang kita lakukan bisa mengantarkan ke surga. Wonten 6 syaratipun. Yang pertama adalah amalan itu kita lakukan dengan hati yang ikhlas, semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah. Insya Allah Bapak Ibu, seperti kita melakukan puasa ini, kita melakukan sholat, niat kita hanya karena Allah, maka ini telah memenuhi syarat untuk bisa mengantarkan kita ke surga. Yang kedua, amalan itu harus sesuai dengan tuntunan. Meskipun tuntunan saking Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 syarat itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Terus menika Allah mendikahkan pilih yang menika nindakaken amal pikantuk ganjaran menawi niatipun ikhlas, aslama wajhahu lillah. Itu artinya niatnya ikhlas. Wa huwa muhsinun. Dikatakan muhsin itu kalau amalan yang dilakukan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jika kita nindakaken ibadah untuk sasi Ramadan menika, insya Allah kita upayakan sesuai dengan tuntunan Nabi. Bila menika saged memenuhi syarat dadosaken amal menika kita makin mlebet datang swarga. Insyaallah. Allahumma amin. Lalu yang ketiga, menawi amalan kita menika istilahipun itu kafah. Atas perintahipun Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kafah menika tegesipun menyeluruh. Boten namung setunggal kali 3 sekawan gangsal amal, tapi harus seluruh amal. Amalan-amalan ingkang sampun dipun tuntunaken Nabi menika kita tindakaken. Mila menika kita nindakaken amalan-amalan wonten sasi Ramadan menika dereng nyekapi menawi kepengin mlebu swarga. Sebab ini baru sebagian, baru puasa, sholat saja kan hanya di bulan Ramadan. Masih ada haji, masih ada zakat, mungkin zakat itu sampun, tapi baru zakat fitri, sedekah. Jadi amalan di dalam Islam itu Bapak Ibu ada 2 kategori ya. Yang pertama itu amalan yang sudah diatur tata caranipun secara rigid, itu namanya ibadah makhdhuf. Yang kedua itu amalan ingkang boten dipun atur tata caranipun secara rinci, tapi sifatipun umum. Ingkang kathah menika sing kalih niki. Seperti cari ilmu, ini kan amalan ibadah ingkang umum. Kita namun diperintahkan golek ilmu, tentang caranya terserah, asalkan mencari ilmu. Menika amalan ingkang sifatipun umum. Tolong menolong, gotong royong. Menika ugi termasuk amalan-amalan ingkang sifatipun umum. Kemudian ibu-ibu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, itu juga termasuk amalan surga. Bapak-bapak bekerja cari nafkah, itu juga amalan surga. Asalkan semua kita niatkan karena Allah. Kita berjuang dalam
Napa menika bidang politik, bidang ekonomi, bidang napa kemawon menawi menika kita niati karena Allah itu termasuk amalan-amalan surga. Terus menika syaratipun kalau kita ingin masuk surga kita harus perbanyak perkaya amalan menika boten namung cekap wonten sasi Ramadan itu. Maka setelah bulan Ramadan nanti kita harus menyempurnakan amalan-amalan surga yang masih belum kita laksanakan. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, amalan itu bisa mengantarkan orang ke surga kalau dilakukan dengan istiqomah sampai akhir hayat. Berarti namun sifatipun temporal. Temporal itu nopo? Ya ming tempo-tempo. Pas Ramadan rajin. Nanti mulai sampun boten Ramadan, lebaran. Itu namanya tidak istiqomah dan tidak bisa memenuhi syarat masuk surga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Istiqomah. Wa tanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat ayat 30. Jadi orang yang nanti dipersilakan diberikan kabar gembira masuk surga itu yang istiqomah. Tegesipun nindakaken kesayangan menika terus. Istiqomah itu ajeg boten namung wekdal-wekdal tertentu. Nah, mila menika ingkang dados menapa kewajiban kula panjenengan sami sabadanipun Ramadan menika kita istiqomah. Semangat yang sudah kita bangun selama Ramadan dalam beramal soleh ini tetap kita lanjutkan. Paling badan ditindakipun masjid, datang masjid menika tetap menawi sasi Ramadan penuh jamaahipun subuh. Menawi badan Ramadan lebih penuh lagi. Luar biasa. Selama 5 waktunya tetap ke masjid. Apakah tetap masih diperintahkan puasa? Kita sih ini badan puasa Ramadan. Jenenge badan Ramadan. Jenenge poso Syawal, mungkin Nyawal. Jenenge poso Senin Kemis. Ya Senin Kemis. Jenenge poso Ayyamul Bid. Tetap saja wonten perintah kita nindakaken siang, sedekahipun nggih sami, ngajinipun nggih tetep lan sak piturutipun. Kita berusaha untuk tetap istiqomah menika kangge dadosaken kita mangke mlebu swarga. Dan sampai akhir hayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi beribadah itu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Sebelum datang ajal tetap kita menikah nindakaken amalan-amalan surga. Ya. Selama kita masih hidup, masih sehat, masih kondisi ini pun tetap stabil, ya. Terutama stabil dari sisi akal kita. Kalau sudah akalnya berubah, itu sampun boten malih. Pamini pun pikun. Pikun itu pun jenenge pikun itu berarti lalinan, berarti ya. Wis lali itu pamana-pamana boten saged. Itu sudah luput, itu sudah lepas dari kewajiban untuk orang lupa itu. Nah, terus menawi kita tasik kawasan kados menika, ibadah dan amal-amal soleh ini tetap harus kita lanjutkan. Ini yang ke berapa tadi ya? Itu ngantuk berarti. Di nomor 1 ikhlas, nomor kali nomor sesuai kali tuntunan. Lalu yang ketiga apa tadi? Kafah.
menyeluruh. Yang keempat, istiqomah. Lalu yang kelima, kita beramal itu bisa mengantarkan ke surga kalau disertai dengan jihad dan sabar. Jihad itu artinya perjuangan. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus shabirin. Apakah kalian itu mengira akan masuk surga padahal belum diketahui oleh Allah kalian ini orang-orang yang berjuang, berjihad, dan kalian orang-orang yang sabar. Jadi jihad dan sabar ini harus selalu menyertai kita. Jihad itu berjuang. Berjuang melawan apa saja dan siapa saja yang merintangi jalan kita ke surga. Apa saja dan siapa saja. Baik itu yang datangnya dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar. Sebab jalan menuju surga itu Bapak Ibu rintangan itu kata. Ingkang badhe ngerintangi itu kata. Ada rintangan dari dalam diri kita dan dari luar. Dari dalam itu ada 3. 1, jiwa yang buruk, jiwa fujur. 2, hawa nafsu kita. Yang ketiga, kecintaan pada dunia. Itu merintangi kita masuk surga. Itu dilawan itu. Lalu 3 yang lain itu dari luar diri kita. 1, setan. Yang kedua, orang kafir. Dan yang ketiga, orang yang suka bermaksiat. Itu selalu menghalangi kita menuju ke surga. Maka kita harus bisa melalui rintangan-rintangan itu. Harus bisa kita taklukkan dan kita kalahkan. 1, melawan memiliki nafsu. Itu salah satu musuh kita yang harus kita lawan. Kita menikah menaik boten saged mengalahkan hawa nafsu, nggak bisa kita masuk surga. Boten saged. Coba pagi ini, kan enaknya ini tidur. Hawa nafsu kita kan bilang buat turu wae. Lalu dibantu setan, itu enak turu wae, pengulang enak. Nafsu manusia itu kan begitu. Karena kita ini berani melawan, mampu melawan, kita tidak determinasi. Orang puasa itu kan juga karena menang di dalam perjuangan. Ya, kita masih punya musuh lagi yaitu orang-orang kafir. Orang kafir itu nggak pernah diem. Mereka itu nggak pernah berhenti untuk menghalangi umat Islam. Orang kafir, orang munafik, orang-orang yang suka berdosa, bermaksiat itu nggak pernah berhenti mereka menghalangi kita. Maka kalau kita ingin masuk surga harus melawan mereka, dan kita harus bisa mengalahkan mereka. Bahkan akhirnya kita akan terhenti perjalanan kita. Dan itu disertai dengan sabar, jihad dan sabar. Menikah syaratipun menawi kita menikah kepengin masuk surga. Ini yang kelima Bapak Ibu. Lalu yang terakhir, ya. Apa kira-kira yang terakhir ini ya? Kenapa itu Bapak? Yang terakhir ini adalah tidak ada yang membatalkan amal kita. Senajan amal kita menika kuat sangat, nggih pun ikhlas, nggih pun. Tapi menawi wonten ingkang batalaken, saged amal menika boten mengantarkan kita ke surga. Karena itu Allah berpesan kepada kita di surat Muhammad ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wala tubtilu a'malakum. Setelah kita diperintah untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, lalu Allah mengingatkan, jangan sekali-kali kamu membatalkan amalmu. Nila menikah kita pedah atas Bapak Ibu. Ya, jogo datang pahala amal kita ini kita harus hati-hati. Pahala amal puasa, amal sholat, sodako. Makanya batin atos-atos
ibaratipun ya, ibarat mau kita sudah menanam padi sampun subur, sudah kelihatan Masya Allah pendadi, tapi kita nggak jaga, akhirnya bisa semalam habis gitu, dimakan tikus, dimakan apa gitu, orang itu suwe Pak, kira-kira suwe entek kan. Kalau di luar sana itu, di luar Jawa itu babi biasanya. Itu karena petaninya nggak bisa jaga tanduran itu. Begitulah namanya amal kita ini. Maka harus kita ketahui apa saja perkara-perkara yang bisa membatalkan amal kita. Ternyata menikah pada sangat Bapak Ibu. Untuk menjelaskan ini butuh waktu 2-3 jam. Jadi nanti kita pulangnya jam 9 berarti. Pulau nambung badhe nerangkan ingkang pokok-pokok mawon. Yang paling ganas dan ini menghabiskan semua amal itu kufur, syirik, murtad itu menghabiskan semua amal. Begitu orang minta-minta ke benda-benda atau tempat-tempat yang dianggap itu ramah, ya sugih, ya entek kabeh pahalanya itu. Fa in asyrafta yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Indikan itu Allah. Kalau kamu sampai menyekutukan Allah, amalmu habis. Jadi waspada terhadap yang namanya perbuatan syirik. Ini penjelasan pun Jawa nih, sini masalah syirik kufur nih. Kita mau pokok-pokok, pokoknya hati-hatilah. Jangan percaya dukun-dukun, jangan percaya jimat-jimat, jangan percaya apa niku jenenge barang-barang tempat-tempat yang dianggap singit-singit, lalu menyembelih kurban di situ itu bisa syirik semua itu. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ini yang perlu kita waspadai. Yang bisa membatalkan amal itu riya. Beramal tujuan pun untuk mendapat pujian. Ben dilem liyan. Paminipun sedekah. Kenapa sedekah? Rapenak lah, mosok tonggo. Ya sedekah kok aku ora. Jadi niatnya mengilang lah kepenak. Itu riya itu namanya. Menika ndadosaken batalipun pahala amal. Karena riya. Maka nanti di akhirat ada 3 orang yang masuk neraka padahal amalnya banyak. Yang satu orang yang mati syahid, berjuang, tapi karena tujuannya supaya dikatakan pemberani, gak dapat pahala dan masuk neraka dia. Yang kedua itu orang yang cari ilmu, memberi ilmu, baca Quran, tapi niatnya supaya dikatakan sebagai orang yang ahli baca Quran, ahli ilmu, gak dapat pahala dan masuk neraka. Yang ketiga itu adalah orang yang banyak bersedekah, niatnya supaya dikatakan dermawan, diakoni dermawan. Akhirnya pun gimana dikantuk ganjaran, malah mlebu neraka tiyang menika. Nah yang keempat Bapak Ibu, yang ketiga ini membatalkan amal juga, terutama sedekah. Namanya undang-undang. Syaratnya itu mannan. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ngendikan pun Allah. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Itu bisa membatalkan amal kita. Sedekah patah gitu. Semula dicatat malaikat menika ana ganjaran. Tapi kemudian 2-3 hari diunda-tunda. Udah mono. Mbak Mini pun nih memberikan buka namanya. Dapat sedekah itu dapat pahala. Tiba-tiba 3 hari 4 hari kemudian yang memberikan sedekah itu nggak dapat jatah. Mungkin lali panitia ini. Udah mono. Panitia itu ora ngerti apa. Tolong dina aku sing meneh. Nek ora do kaliran kabeh.
marah-marah dia, batal itu ganjarannya itu. Nah, ibu hati-hati nih, penyakitnya amal itu, penyakitnya sedekah itu udah tidak. Maka kita diuji kadang-kadang pun karena sedekah itu kadang-kadang mungkin ada yang komentar wonten ingkang pokoknya itu pun buatan kepenak lah. Kita diem aja, astagfirullah. Itu ujianku. Jangan sampai kita nyebut-nyebut menyakiti itu yang disebut dengan benda-benda itu membatalkan amal. Lalu terakhir ini contoh yang terakhir aja. Ini dalam kasus yang dikatakan Nabi orang muflis itu ya, orang yang jatuh bangkrut. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, ini wonten hadis riwayat Muslim, tahu kamu siapa yang disebut dengan orang muflis? Muflis pakai fa bukan kha ya. Orang yang jatuh bangkrut. Lalu para sahabat mengatakan orang yang jatuh bangkrut itu ya orang yang tidak punya apa-apa, la dirham lahu wala mata'a, nggak punya uang, nggak punya barang, nggak punya rumah. Kata Nabi bukan itu. Orang bangkrut dari kiamat itu adalah orang mayati yaumal kiamati bisolatin wasiyamin wazakatin. Dia datang pada hari kiamat membawa pahala puasa, membawa pahala sholat, membawa pahala zakat. Pokokipun amalipun menika kathah. Nggih haji, nggih umroh, nggih sedekah kathah. Tapi kenapa kok bangkrut? Nah ini masalah itu. Kenapa kok jadi amalannya jadi habis? Kenapa? Karena orang ini punya banyak kesalahan pada orang lain. Tidak bisa jaga mulut dia ketika hidupnya itu. Waqad syatama hadza wa qadhafa hadza. Dia suka mencela orang lain. Suka mencela, suka menghina, suka menuduh. Jadi mulutnya itu sering menyakiti hati orang. Lalu yang kedua, dia nggak bisa menjaga perutnya. Suka makan harta orang. Wa akala malah hadza. Jadi makan harta orang. Kalau ke sawah itu mulai bawa gedang. Gedang ini kok penggone juga. Kalau ke toko gitu gowo-gowo. Mangan loro mangan 5 aku loro. Terus pokoknya nek ke kantor ya jupak-jupuk mawon. Ya. Mbok iku rupa kertas, mbok rupa apa pokoke suka jenenge duit itu seneng banget. Jadi suka makan harta orang tuh. Yang ketiga itu dia nggak bisa menjaga tangannya, suka gampang moro tangan ya, modal bahaya, memukul orang, masafaka damahaya, menumpahkan darah orang. Sehingga kata Nabi, fayu'ta hadza min hasanati. Orang ini kebaikannya akan diambil, pahalanya diambil untuk bayar kesalahan yang pernah dilakukan kepada orang lain, yang pernah dihina, yang hartanya pernah diambil, yang pernah disakiti badannya. Fa in faniyat hasanatuhu, maka jika kebaikannya itu habis sebelum tertunaikan, maka akan diganti. Dosanya orang-orang yang pernah disakiti ini diambil, kemudian diberikan kepada orang yang ahli ibadah tadi, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli sedekah mlebu neraka karena pahalanya batal, habis oleh dosa-dosanya kepada sesama manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, dosa kepada manusia itu tidak bisa dihapus dengan puasa kita, tidak bisa. Tidak bisa dihapus dengan sholat kita. Kalau dikatakan siapa yang berpuasa dengan iman kemudian dihapus semua dosa-dosanya, oh tidak, itu yang kecil-kecil aja. Dosa kepada manusia betul saja
Itu sudah sepakat para ulama. Dosa syirik itu tidak bisa dihapus dengan puasa, itu bisa dihapus kalau kita bertobat dengan menyelesaikan kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Maka Nabi berpesan, siapa yang hari ini kamu bersalah dengan orang, falyatahallalhu, segera minta halal, sebelum nanti di hari kiamat dosa itu nggak bisa ditebus dengan apapun kecuali dengan amal kebaikan kamu. Itulah maka ada namanya halal bihalal. Itu penting sekali memang. Ya, dan mestinya nggak usah nunggu halal bihalal. Kapanpun kalau kita ini punya kesalahan kepada orang, segera kita selesaikan. Kesalahan kita itu ada 3 nih. Satu, membuat hati orang sakit, ya, sakitnya di sini. Itu karena omongan kita, mulut kita. Datang kita minta maaf. Ya. Yang kedua itu kesalahan berupa harta. Ada harta yang kita ambil. Datang, kita minta halal. Mungkin kalau cuma 1.000-2.000 dihalalkan, cukup dengan memberi maaf. Tapi kalau sampai jutaan, saya kira ya mikir itu. Mesti orang akan mengatakan ya tak halal ke, ini utangmu bayaran. Masa 10 yuto cukup di ngapura, ini tersakit. Jadi minta halal itu siap membawa uang. Apalagi sampai korupsi 1 miliar sampai sekian hanya dengan pasang baliho, mohon maaf lahir batin. Wah, diguyur kali kucing itu. Jadi kalau pejabat itu korupsi mau minta maaf, kembalikan dong uangnya ke rakyat. Baru kita berikan kehalalan. Tidak semudah itu orang menghapus dosanya, itu hanya cukup dengan memasang baliho dan pulang guyur nih. Ini kalau korupsinya miliaran mana mungkin bisa dimaafkan, tidak bisa. Jadi Bapak Ibu, mari kita ingat-ingat selama ini apa yang pernah kita rugikan. Mungkin ibu-ibu pernah pinjam muntu, dibalikin. Dibalikin ibu, minta halal. Pinjam pisau, dibalikin. Pinjam pacul, dibalikin. Nang sawah, cukup gedangnya tanggani. Ya minta maaf. Kalau misalnya dihalalkan ya alhamdulillah. Kalau minta ganti gedang ya boleh ganti gedang. Memang kita salah kok. Masa gedang itu tombol di wudhu. Begitu seterusnya. Kalau kesalahan itu berupa fisik, kita minta maaf. Kalau yang bersangkutan minta balas, siap kita. Namanya dikisos itu. Minta dikisos. Kalau kamu kemarin berbuat salah dengan saya, gara-gara sampean telinga saya copot, saya minta balas. Tak copot juga telingamu, bapaknya. Harus mau kita. Untuk menebus kesalahan yang bersifat fisik itu memang dengan cara kisos. Kecuali kalau yang bersangkutan memaafkan, itu pun juga ada dendanya. Inilah Bapak Ibu yang harus kita upayakan, bahwa semua amal yang sudah kita terima, pahala-pahalanya itu jangan sampai dibatalkan oleh kesalahan kita yang lain. Maka di akhir Ramadan ini, mari kita sempurnakan taubat kita. Semua kesalahan yang pernah kita lakukan dengan sesama manusia kita selesaikan, supaya nanti tidak menghabiskan dari pahala-pahala amal yang telah kita lakukan, khususnya selama bulan Ramadan ini. Maka Bapak Ibu, wonten 6 perkawis syarat ingkang dadosaken amalan kita mungkin sudah dadosaken kita mungkin datang surga. Akhirul kalam, mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan. Yang jelas kalau dia waktu ini ibu ini sudah. Tapi kamu terakhir Ibu, apa mau ditambahkan apa ini? Ya, siapa sih usul? Ibu, usul dia Ramadan ditambah kurang dino meneh atau dino meneh. Ben buka bersama terus. Setuju? Ditambah? Oh, boleh. Ye, kan terakhir ini kita untuk spesifik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.